Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok kami dengan topik gangguan skizofrenia. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari gangguan atau penyakit skizofrenia itu sendiri. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran. Skizofrenia adalah bagian dari gangguan psikosis yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya tilik diri atau insight. Menurut PPDGJ3, skizofrenia adalah suatu deskripsi sindroma terhadap variasi penyebab. Jadi ada banyak penyebab dan ini belum diketahui, dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, kemudian fisik dan sosial budaya. Berdasarkan etimologi, kata skizofrenia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata skizo yang artinya split atau berpisah atau berpecah, dan phren yang artinya jiwa. Jadi secara harfiah, skizofrenia adalah jiwa yang berpisah. Pertama kali ditemukan atau diamati oleh seseorang yang bernama Emil Kraepelin. Nah, Emil Kraepelin ini mengamati bahwa orang dengan gangguan ini itu memiliki ciri-ciri atau gejala yang hampir sama dengan demensia. Sehingga pada zaman Emil Kraepelin, si Kraepelin ini menamakan atau memberi istilah kepada orang dengan penyakit tersebut dengan nama demensia precox. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1911 ada orang lain, ilmuwan lain yang meneliti atau mengamati hal ini, yaitu seorang yang bernama Breuer, Eugene Breuer tepatnya, dan ia melihat bahwa sebetulnya skizofrenia, orang dengan penyakit skizofrenia dengan demensia itu tidaklah sama, sehingga pada saat itu juga diganti istilah dari demensia precox menjadi skizofrenia, yang terus berlanjut hingga pada akhirnya pada zaman Schneider mengungkapkan bahwa lebih kepada mengembangkan sebetulnya bahwa ada gejala-gejala yang terjadi dan itu khas kepada orang yang terkena atau mengidap gangguan skizofrenia. Nah, gejala-gejala ini meliputi gejala negatif dan gejala positif. Apa sejarah atau perjalanan dari suatu penyakit atau gangguan skizofrenia itu patut untuk diketahui, harus kita ketahui karena ini sebetulnya mempengaruhi dari definisi penyakit itu. Jadi sebetulnya dari DSM-1 sampai DSM-5 definisi dari gangguan atau penyakit skizofrenia itu mengakar kepada 3 pandangan. 3 pandangan ini adalah pandangan yang tadi tokoh-tokoh yang saya sebutkan. Pertama adalah pandangan dari Kraepelinian, kedua pandangan dari Breuerian, dan ketiga ada pandangan dari Schneiderian. Penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara satu etiologi dengan etiologi lain dari skizofrenia itu sendiri, sehingga menyebabkan perubahan neurobiologis pada skizofrenia. Nah, hubungan ini antara lain adalah infeksi prenatal atau pada sebuah penelitian ini disebut first hit. Maksudnya ada gen rentan, jadi memang ada gen rentan tertentu yang menyebabkan inflamasi dan terjadi perubahan neurobiologis. Dan proses tersebut akan berlanjut apabila pada masa dewasa seseorang itu terpapar oleh faktor-faktor lainnya seperti ada trauma, kemudian ada mendapatkan stresor sosial, kemudian selanjutnya ketika seseorang juga mengalami aktivitas inflamasi yang disebut dengan secondary hit. Skizofrenia itu merupakan sebuah sindroma yang terdiri dari beragam penyebab dan perjalanan penyakit. Nah, interaksi antara genetik kemudian dengan lingkungan itu membuat penyakit skizofrenia ini berada kepada proses yang kompleks. Nah, dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dapat dipahami bahwa skizofrenia itu tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik atau hanya oleh lingkungan, tapi 2 faktor ini saling memberi pengaruh sehingga munculnya penyakit skizofrenia atau gangguan skizofrenia terhadap seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala atau simptom pada gangguan skizofrenia.
Simptom-simptom yang sangat umum kelihatan pada penderita skizofrenia yaitu simptom kognitif, simptom suasana hati, simptom somatik, dan simptom motor. Yang pertama, simptom kognitif. Simptom kognitif ini sangat jelas terlihat untuk penderita skizofrenia. Simptom kognitif meliputi delusi, halusinasi, disorganisasi proses pikiran, dan pembanjiran kognitif. Yang kedua adalah simptom somatik. Simptom somatik yaitu simptom yang menarik perhatian seperti rangsangan fisiologis. Rangsangan fisiologis umum itu meliputi denyut jantung, tekanan darah, telapak tangan berkeringat. Yang ketiga adalah simptom suasana hati. Penderita skizofrenia secara khas memperlihatkan ketidakmampuan untuk mengalami ketumpulan emosi. Jadi di sini penderita gangguan dari skizofrenia itu tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga dia terkadang melewati batasnya. Selanjutnya yang keempat yaitu simptom motor. Dapat dipahami bahwa penderita skizofrenia yang mengadakan respon terhadap gejala-gejala yang diuraikan di atas akan memperlihatkan bermacam-macam perilaku. Untuk skizofrenia menurut DSM-5 adalah A. Gejala seperti waham, halusinasi, berbicara tidak teratur, berperilaku katatonik, dan gejala negatif. Setidaknya muncul 2 atau lebih dari gejala yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk sebagian besar, sejak timbulnya gangguan akibat tingkat fungsi dalam satu atau lebih bidang utama seperti hubungan interpersonal, perawatan diri, menjadi lebih turun di bawah level yang dicapai. Contohnya, mereka orang yang terkena gangguan skizofrenia ini tidak memiliki hubungan interpersonal yang baik dan mereka pun tidak terlalu mementingkan perawatan diri mereka. Kemudian tanda-tanda gangguan terus-menerus bertahan selama setidaknya 6 bulan, dan gangguan skizoafektif dan depresi atau gangguan bipolar dengan gambaran psikotik telah dikesampingkan karena tidak ada episode depresif atau manik. Kemudian jika ada riwayat gangguan spektrum autisme atau gangguan komunikasi anak-anak onset tudung, diagnosis skizofrenia dibuat hanya jika adanya gangguan halusinasi. Halo, nama saya Putri Nabila Hanin. Saya akan menjelaskan subkelompok tipe skizofrenia. Yang pertama ada skizofrenia paranoid, paling sering ditemukan, memenuhi kriteria pedoman diagnostik umum berupa halusinasi atau waham seperti suara yang mengancam atau memerintah. Yang kedua ada skizofrenia hebephrenic, ditemukan pada usia yang lebih muda, memenuhi kriteria pedoman diagnostik umum. Diagnostik pertama kali ditemukan pada usia yang lebih muda, usia remaja dan dewasa pada usia 15-25 tahun. Ciri khas dari penderita skizofrenia ini pemalu dan senang menyendiri. Dan diagnostik dapat dilakukan secara kontinu selama 2-3 bulan. Tidak ada dorongan, tidak ada minat dan sebagainya. Yang ketiga ada skizofrenia katatonik. Gambaran psikomotor yang menonjol adalah hiperkinesis, stupor, otomatisme, dan negativisme. Memenuhi kriteria pedoman diagnostik umum. Terus terdapat lebih dari satu perilaku yang mendominasi seperti gaduh atau gelisah, posturing, negativisme, dan sebagainya. Treatment untuk skizofrenia yang pertama, obat antipsikotik. Efek samping dari penggunaan obat ini adalah mengantuk, pusing saat berganti posisi, dan
penglihatan kabur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengobatan psikososial, membantu individu menghadapi tantangan penyakit sehari-hari seperti kesulitan berkomunikasi, bekerja, dan lain-lain, dengan cara belajar dan memakai keterampilan coping untuk mengejar tujuan hidup mereka. Yang ketiga ada illness management skill, individu mengambil peran aktif dalam mengelola gangguan mereka dengan cara mempelajari fakta tentang skizofrenia dan perawatannya. Yang keempat ada rehabilitasi menekankan pelatihan sosial dan kejuruan untuk membantu penderita skizofrenia berpartisipasi dalam komunitas mereka dan untuk mengembalikan pekerjaan ke jalan yang benar. 5. Ada pendidikan dan dukungan keluarga atau family education and support. Family education and support ini sangat membantu individu dalam pemulihan gangguan skizofrenia. Yang keenam ada terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy atau CBT. CBT adalah jenis psikoterapi yang menekankan pada perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak membantu, seperti mengajarkan individu bagaimana untuk menguji realitas pikiran dan persepsi mereka. Ketujuh ada kelompok bantuan diri atau self-help group.